Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Liana Esfut Emhur. Saya adalah salah satu dosen tetap Yayasan Universitas Andi Jema pada program studi kehutanan Fakultas Kehutanan. Saya membuat video ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama di tahun 2025. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Andi Jema Palopo adalah mata kuliah dasar teknologi hasil hutan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang ilmu kayu dan ruang lingkupnya, identifikasi kayu berdasarkan ciri-ciri makroskopisnya dan berdasarkan sel-sel penyusun kayu, lalu kemudian menganalisis sifat-sifat kekuatan kayu, dan juga penggunaan kayu berdasarkan sifat kekuatan kayu dan bagaimana perbaikan sifat kekuatan kayu. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah memahami ruang lingkup teknologi hasil hutan, mampu mengidentifikasi jenis kayu secara makroskopis, yaitu mampu mendeskripsikan bidang orientasi kayu itu sendiri, mampu menganalisis sifat-sifat kayu, kekuatan kayu, komponen kimia kayu, ketahanan alami kayu, dan deteriorasi kayu. Selanjutnya, mampu memahami metode-metode perbaikan sifat kekuatan kayu dan meningkatkan keawetan kayu. Mampu menganalisis berbagai metode dari papan laminasi dan menentukan penggunaannya, serta yang terakhir yaitu mampu mengidentifikasi jenis limbah dan menentukan penggunaan limbah kayu untuk produk turunan kayu. Mata kuliah yang saya ampuh ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana strategi pembelajaran dilakukan diantaranya yaitu dengan kuliah dan diskusi, yang kedua collaborative learning, yang ketiga diskusi kelompok, dan yang keempat adalah field trip ke industri. Dengan metode baik dilaksanakan tatap muka secara offline maupun secara online serta dilakukan secara hybrid. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah dasar teknologi hasil hutan ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Pertemuan pertama yaitu pendahuluan dengan kontrak dan rancangan pembelajaran kepada mahasiswa serta pengertian teknologi hasil hutan dan ruang lingkupnya. Pertemuan kedua, ketiga, dan keempat yaitu identifikasi kayu secara makroskopis. Pertemuan kelima yaitu sifat-sifat kayu. Pertemuan keenam yaitu sifat mekanika kayu. Pertemuan ketujuh itu sifat kimia kayu. Pertemuan 8 itu evaluasi materi tengah semester atau ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 yaitu ketahanan alami kayu. Pertemuan 10 mendeteksi deteriorasi kayu. Pertemuan 11 yaitu perbaikan sifat kekuatan kayu. Pertemuan 12 dan ke-13 itu perbaikan sifat keawetan kayu, dan pertemuan ke-14 adalah papan laminasi. Pertemuan ke-15 itu jenis limbah kayu pada industri kayu, dan 16 yaitu ujian akhir semester. Selanjutnya, untuk evaluasi dan penilaian mahasiswa menggunakan beberapa indikator dengan jumlah bobot yaitu 100%, di mana indikator itu terdiri dari yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan dengan bobot 10%, tugas individu bobot 10%, praktek lapangan 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir 40%. Demikian pemaparan saya terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah dasar teknologi hasil hutan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, hari ini kita pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 hari ini kita belajar mengenai bagaimana meningkatkan kekuatan kayu. Adapun CPMK dari materi pertemuan kita hari ini yaitu bagaimana kemudian mahasiswa mampu memahami metode-metode perbaikan kayu, gitu ya. Jadi sebelum pertemuan ke-11 kita ini, pertemuan 10 kita bicara mengenai bagaimana mendeteksi deteriorasi kayu. Mendeteksi deteriorasi kayu itu artinya bagaimana kita mendeteksi bahwa kayu itu mengalami penurunan kualitas, baik dari mungkin indikatornya dari serangan jamurnya, kemudian ada bekas rayapnya, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan indikator bahwa kayu itu mengalami penurunan kualitas. Tetapi sebenarnya setiap kayu itu bisa kita perbaiki sifat kekuatannya, gitu ya. Jadi materi kita hari ini masuk di perbaikan sifat kekuatan kayu. Baik, kita mulai saja. Jadi setiap
kayu itu, setiap jenis kayu itu memiliki sifat sendiri-sendiri, baik sifat kimianya, sifat fisiknya maupun sifat mekanisnya, yang nantinya akan menentukan dia masuk kepada kelas kekuatan berapa. Masuk pada kelas kuat 1 kah, kelas kuat 2 atau kelas kuat 3. Nah, biasanya kelas kuat ini akan sama dengan kelas awet. Jadi kelas kuat. Sehingga perbaikan sifat kekuatan kayu ini pada dasarnya adalah mempertahankan kekuatannya sesuai dengan kelasnya ataukah meningkatkan kekuatannya. Jadi kan kalau kayu itu ada mau dia kelas 1, mau kelas 2, kelas 3 itu kan dia ada masa pakai ya. Ada masa pakai. Nah, masa pakainya ini kita mempertahankan bahwa kelas 1 misalkan masa pakainya 10 tahun, kita mempertahankan dan perbaikan sifat kekuatan kayu ini di 10 tahun. Ataukah mungkin kita tingkatkan masa pakainya di atas dari 10 tahun. Baik, seperti tadi yang jelaskan di pertama bahwa setiap jenis kayu mempunyai ciri tersendiri. Jadi mempunyai sifat kimia maupun sifat fisiknya yang akan menentukan kekuatan kayunya. Sebenarnya apa saja yang menentukan kekuatan kayu itu? Di antaranya adalah faktor biologis, yaitu berupa mikroorganisme yang menyerang kayu seperti pertemuan kita sebelumnya. Kemudian ada kadar air dan berat jenis kayu. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya dapat dimanipulasi. Yaitu di sini sudah ada dengan pengeringan kayu, modifikasi kimia kayu, pemadatan atau densifikasi kayu atau pelapisan permukaan kayu. Tetapi pertemuan hari ini kita hanya membahas kepada pengeringan kayu. Sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjut. Sebelum kita masuk mengenai pengeringan kayu, kita harus paham dulu bagaimana sifat kayu sebenarnya. Jadi kayu itu memiliki sel. Ini adalah gambar sel. Sel kayu itu, jadi air dalam kayu itu menempati dua ruang pada sel, yaitu rongga sel dan dinding sel. Ini adalah rongga sel. Ini dinding sel. Yang ini adalah rongga sel, yang ini dinding sel. Ini contoh ketika kayu selepas penebangan. Kalau selepas penebangan, sebagian air pada rongga sel itu sudah keluar, menguap. Tetapi air pada dinding sel itu pada kondisi tetap. Gitu ya. Tapi kalau pohon berdiri, pohon masih hidup, masih berdiri, ini penuh. Dia penuh semua. Air pada rongga sel itu disebut dengan air bebas. Air pada dinding sel itu disebut air terikat. Pada tahap proses pengeringan yang pertama keluar itu air bebas. Yang di sana contoh ketika rongga sel itu sudah kosong oleh air tapi dinding sel masih tetap berisi dengan air. Kemudian bagaimana pergerakan air dalam sel kayu ketika dalam tahap proses pengeringan. Ini contoh ketika kayu basah. Kalau kayu basah, rongga sel dan dinding sel itu terisi penuh oleh air. Tapi setelah penebangan seperti yang tadi, setelah penebangan dia akan dinding selnya seperti ini. Sebagian air bebas sudah keluar, tapi air terikat pada dinding sel itu masih tetap. Lalu kemudian kalau titik jenuh serat itu seperti yang ini. Titik jenuh serat adalah ketika air rongga sel sudah keluar semua, tapi air dinding sel masih utuh, gitu ya. Lalu kemudian ketika pengeringan berlanjut, kering udara atau berada pada titik keseimbangan, di mana kayu ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Pada tahap ini, kan tadi rongga sel sudah kosong, air pada dinding sel sudah mulai keluar sedikit. Pada kondisi kering udara, kayu sudah mulai menyusut. Ya, atau perubahan dimensi sudah terjadi. Lalu kemudian ketika kita lanjutkan menjadi kering tanur, biasanya ini dengan pengovelan ya. Kering tanur, kondisi kering tanur baik rongga sel maupun dinding sel itu sudah kosong dan dimensinya semakin menyusut dibanding dengan kering udara. Gitu ya. Jadi kondisinya semakin menyusut dibanding pada kering udara. Jadi kurang lebih ini tahapan pengeringan. Ketika tahapan pengeringan kayu dikerjakan, pergerakan air dalam sel kayu kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian ini sama dengan yang tadi penjelasannya. Lalu kemudian apa sebenarnya manfaat kita melakukan pengeringan kayu? Yang pertama tentu saja mengurangi atau menurunkan kadar air kayu. Ya. Yang kedua, setelah kayu kering itu pengerjaannya lebih mudah, baik itu pengempaannya, pengemplasannya maupun penghalusannya. Lalu yang ketiga, memperbaiki sifat alami kayu seperti MOR-nya maupun MOE-nya. Lalu
stabilisasi dimensinya jadi lebih baik. Stabilisasi dimensi jadi lebih baik. Kalau kayu tidak kering dengan bagus, kalau pada kondisi seperti misalkan, mengapa itu jendela atau pintu kita pada kondisi musim hujan itu, musim hujan susah ditutup, tapi kalau musim kemarau dia gampang ditutup. Karena pada saat proses pengeringan tidak terjadi dengan baik, sehingga kayu masih berada pada kondisi titik jenuh serat atau berada pada kondisi kering udara, tidak pada kondisi kering tanah, sehingga dimensinya tidak stabil, bisa mengembang, bisa menyusut, gitu ya. Lalu meningkatkan ketahanan terhadap organisme perusak. Tentu saja ketika kadar air berkurang pada kayu, itu tidak ada potensi bagi organisme perusak untuk menyerang kayu. Yang terakhir adalah memiliki sifat kerekatan. Jadi kalau misalkan kita mau mengolah kayu seperti kayu lapis misalkan, kayu lapis atau kayu papan partikel, kan kita melakukan perekatan ya. Ketika kondisinya tidak kering, lem itu susah melekat, bahkan melalui proses press pun sekalian itu lem itu akan susah merekat ketika masih kadar airnya masih tinggi. Itu makanya penting untuk dilakukan pengeringan kayu. Ini adalah proses pengeringan dalam skala industri. Jadi dia menggunakan kilang pengering. Jadi uap panas itu dialirkan melalui pipa lalu masuk ke kilang pengering. Lalu kemudian pada prinsipnya kilang pengering itu pengerjaannya dua. Bagaimana menggerakkan air dari dalam kayu menuju ke permukaan kayu, lalu dari permukaan kemudian diuapkan. Kemudian ini adalah contoh proses pengeringan industri pada pengrajin kayu rakyat. Pernah lihatnya seperti ini kan? Biasanya sih yang industri kecil ya, UMKM industri. Jadi kayunya disusun secara menyilang seperti itu, tetapi ada space-nya. Dia ada space di antaranya. Ini supaya apa? Supaya sirkulasi udaranya bisa masuk di antara sela-sela papan tersebut. Nah, kenapa kemudian posisinya seperti itu? Karena itu mengikuti arah serat kayu supaya lebih mudah penguapan kayu keluar. Lalu kemudian ini adalah kalau dia jenisnya balok. Nah, kalau balok itu susunnya seperti ini, tapi dia ada perekatnya supaya ada ruang. Yang tadi kita harapkan ada space antara satu kayu dengan kayu yang lainnya supaya sirkulasi udara bisa masuk di antaranya. Lalu dalam proses pengeringan ini juga tentunya akan menghasilkan cacat-cacat pengeringan. Yang pertama itu dia model cacatnya itu terjadi pecah, tapi pecahnya mengikuti lingkaran tahun, disebut shake. Kemudian pecah berlawanan lingkaran tahun dan kemudian tembus ke bawah papan. Ini juga bisa terjadi kolaps atau melengkung. Itu biasanya terjadi karena stres internal pada kayu. Lalu kemudian cuping, dia melengkung pada ujung papan. Lalu kemudian bow, dia kayak model panah, dia memanjang melengkung, kemudian menguntir pada posisi melintang, menguntir pada posisi bagian yang lebar. Lalu kemudian checking dan terjadi bisa cacatnya bentuknya diamond. Diamond itu seharusnya kan dia lurus, tetapi dia miring membentuk model diamond. Itu cacat. Kenapa cacat bisa terjadi? Karena biasanya pada proses pengeringannya itu terjadi kesalahan. Nah, cara untuk mencegahnya itu bisa dilakukan tadi itu diganjal. Tapi pengganjalnya itu sebaiknya pengganjal kayu itu atau stiker kayu itu jenisnya sama dengan kayu yang mau dikeringkan, dan ukuran dan ketebalannya sebaiknya sama supaya dia mendapatkan kesempatan yang sama ketika sirkulasi udara itu masuk atau tekanan udara uap panas itu masuk. Ini yang terjadi kalau misalkan yang ini ketika kita melakukan penumpukan papan yang tidak rata pada ujungnya. Ini bisa melengkung ke atas, ini bisa melengkung ke bawah. Kalau tidak rata, gitu ya. Lalu kemudian ini juga sama, ketika ini tidak sama, ini bisa terjadi crack atau dia melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah. Kalau tidak sama, karena ini kalau dia keluar lebih di luar daripada di atas, ini lebih kering daripada bagian dalamnya. Bagian yang terlalu
kering itu nanti bisa terjadi cacat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini contoh penumpukan kayu yang salah. Ini kelihatan bahwa jenisnya berbeda, bahkan ketebalannya, ukurannya berbeda, bahkan mungkin stikernya atau penggalnya juga berbeda, sehingga nanti hasil pengeringan kayunya itu juga tidak akan terjadi dengan baik. Ini contoh penumpukan kayu yang benar. Jadi diupayakan ukuran, ketebalan semua sama, kemudian di atasnya jangan lupa bagian atas ini mesti diberi pemberat. Kenapa diberi pemberat? Supaya uap panas yang mengalir ke atas ini tidak menyebabkan cacat pada kayu bagian atas. Jadi diberikan pemberat sehingga dimensi itu stabil, tidak terjadi pelengkungan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu pengeringan kayu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tadi disebutkan ada MOR dan MOE ya Bu ya dalam pengeringan. Itu apa perbedaan MOR dan MOE? Kan mereka sama-sama ini ya, kemampuan adaptif gitu. Oke. Jadi MOR itu modulus of rupture, kalau MOE itu modulus of elastisitas. MOR itu kalau saya contohkan gimana ya? Kalau saya contohkan MOR itu misalkan ini papan, satu lembar papan. Kalau saya beri pemberat, dia melengkung, ya kan? Tapi belum patah. MOR ya, modulus of rupture atau kemampuan tekanan kayu menerima tekanan. Terus saya tambah lagi, dia belum patah lagi. Terus saya tambah lagi bebannya, dari sini baru dia patah. Kayu kalau dia dalam kondisi yang kering bagus, dia punya kemampuan menahan beban lebih baik. Baru dia kemudian dia patah. Itu MOR. Tapi kalau MOE itu modulus of elastisitas. Ketika satu lembar papan kita beri beban, dia kan melengkung nih, ya. Kalau kita ambil bebannya, dia lurus kembali. Itu modulus elastisitas. Jadi kemampuannya untuk kembali kepada bentuk awal itu lebih baik. Kalau tidak baik pengeringannya, ketika kita papan lurus, kita beri beban, kita ambilnya tetap belum kembali. Itu artinya proses pengeringan itu kurang bagus. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Paham ya, insya Allah paham. Jadi mengapa perlu proses pengeringan? Sebenarnya dalam mata kuliah dasar teknologi hasil hutan ini berbagai metode untuk perbaikan kekuatan kayu ini pada prinsipnya adalah kita mau meningkatkan nilai ekonomis dari kayu itu sendiri, atau dari papan atau dari balok yang kemudian menjadikan jadi satu produk. Kita mau meningkatkan hasil-hasil pengolahan kayu itu menjadi produk itu hasilnya lebih baik. Kita tidak mau menjual produk kayu itu hasilnya kurang baik, cepat patah, cepat melengkung, ataukah mungkin cepat terserang hama, cepat terserang jamur, dan itu kan menurunkan nilai ekonomisnya, nilai kayunya, harga jualnya akan menjadi turun. Jadi kurang lebih itu pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan praktek lapangan ke industri untuk melihat bagaimana pengolahan kayu mulai dari awal sampai dengan akhir, mulai dari log, kemudian menjadi papan, kemudian menjadi produk, dan bagaimana pengolahan limbah industri itu menjadi satu produk yang bernilai atau memiliki nilai ekonomis. Baik, demikian dari Ibu. Sebelum seperti biasa, Ibu akan tutup dengan pantun bagi anak muda. Ini agar fokus kepada kuliah. Beli celana, beli permata, sungguh menarik dipakai raja. Apapun yang bermain cinta, lebih baik belajar saja. Jadi anak-anak semua sebaiknya fokus belajar saja dulu, lalu kemudian sukses datang, cinta bisa dicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.